Young People. Halo semua. Perkenalin nih, nama gue Skia Saida dan rekan gue. Dan gue Adila Firly. Nah, kita mau ngapain sih di sini? Kita di sini mau podcast, Kak. Podcast apa nih? Podcast tentang, udah lihat nih background kita hitam-hitam. Apa? Udah bisa tebak. Kita bakalan ngebahas podcast tentang horor. Horor. Iya bener banget. Program kita adalah You Don't See What I See. Bener banget. Apa tuh? You Don't See What I See ini adalah podcast tentang horor yang dibuat oleh divisi radio gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen hal-hal yang berbau horor, pengen dengerin aja podcast kita, ya nggak sih? Iya bener banget. Iya, karena bisa. Bener banget. Podcast kita tuh limited banget. Dan kita juga nggak bahas horor tapi dikemas dengan fun juga. Bener. Gitu. Jadi kayak nggak takut amat lah ya. Bener, Gak usah yang serem-serem banget. Takutnya ada beneran kan bahaya. Bener banget. Tapi udah ada sih di sini. Udah sih. Udah nggak enak ya Iya, hawanya ya. Hawanya. mulai. Harusnya kita tag-nya malam aja nggak sih? Jangan, ini malah tambah serem ntar malah ada di jendela. Aduh, ini aja depan saya udah ada kok. Iya, emang udah ada. Nah, sebagai perkenalan nih ya, kita kenalannya gimana ya? Kayaknya kalau kenalan nama, terus dari jurusan mana, dari tadi, dari mana-mana udah biasa banget gitu ya. Kayak kita harus perkenalan yang beda gitu. Oke. Kita perkenalan dengan ini kali ya, pengalaman horor. Oke, benar. Pengalaman mistis. Benar. Dari lu dulu deh, ada punya pengalaman nggak? Gue sih sebenarnya banyak ya. Apa? Kayak ini gue mau ngejelasin, ceritain di ini dulu sih. Gue waktu itu pernah camping. Oh iya. Di Padarincang, lo Padarincang. Oh iya, tahu banget. Tahu kan? Iya. Jadi tuh kalau misalnya mau camping di Padarincang tuh harus ke atas dulu kan. Naik gunung dulu. Bener, di bawahnya itu lembah. Pas gue mau ke atas, itu tuh banyak banget sesajen. Terus gue nanya dong ke pembina, ini apa gitu kan. Kok banyak banget sesajen kan, jadi kayak takut gitu kan. Terus katanya nggak usah takut, di situ emang kalau misalnya ada yang mau camping selalu ada sesajen di bawah gitu kan. Terus waktu gue ke atas itu tuh terasanya tuh 2 jam buat naik ke atas. Padahal Pas pulang tuh cuma 10 menit. Demi Allah. itu naiknya gue merinding dah. Iya bener-bener. Terus di situ ada batu besar. Batu besar tuh kayak ada tanda panah. Plus sama panah. Di situ kayak ada bercak darah gitu. Darah kambing Gak tahu, pokoknya darah. Nah terus pas di pos keberapa itu nemu lagi kayak gitu. Itu nggak tahu entah pembina gue yang ngasih. Cuman emang setiap pos tuh ada darah kan, sama ada tanda kayak gitu kan. Terus pas udah bangun tenda kan di bawah tuh ada jualan bakso. Baksonya enak banget. Nah, yang jualan orang apa bukan? Demi Allah. Tebak di bawah. Baksonya enak banget kan. Waktu itu gue nambah 3 kali, Kak. Saking enaknya dan murahnya, demi Allah. Terus ada tuh kakak kelas gue tuh datang kan. Bakso apa ini, Fir? Katanya bakso sapi gitu kan. Oh, percaya lu bakso sapi? Iya, percaya aja. Emang kenapa? Emang lu nggak di situ nggak ada pasar sama sekali. Kalau mau pasar tuh jauh banget gitu kan. Emang iya, mungkin di sini ada yang punya ternak sapi gitu kan. Terus katanya, ya udah lu pikir sendiri aja, ini enak kan, lu nih percaya bakso sapi gitu kan. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak ngerokok duduk di samping gua kan. Enak nih baksonya, enak gitu kan. Oh, terus dia bilang gini, ini tuh dulu bekas kuburan. Demi Allah. Langsung gimana itu? Dia tiba-tiba ngomong kayak gitu, kenapa gitu kan. Iya, terus kalau bekas kuburan kenapa, Pak? Iya, nggak apa-apa, saya cuma mau cerita aja sih, Neng. Ini yang Neng injek nih, ini kuburan dulu. Oh gitu, ya udah tuh, biasa aja, Kak. Nah, pas udah mau bangun tenda kedua, bangun parit yang buat jalan buat air tuh, saya ditegur sama pembina saya. Kamu makan bakso berapa mangkok gitu kan? 3, Kak. Kenapa emang? Emang enak katanya. Enak. Oh, saya habis makan itu, saya langsung muntah-muntah. Kenapa ya? Gak tahu deh, mungkin saya kekenyangan kali ya, makanya enak-enak aja gitu. Terus itu keanehan kedua. Terus udah tuh pas malam-malam kita tuh ada namanya pensi, tapi karena hujan akhirnya nggak jadi bakar api unggun. Akhirnya kita di aula. Nah aulanya tuh kecil kayak gubuk gitu kan. Di situ kita kayak mentasin per kelompok gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang main kapsong, tau nggak? Yang Where I'm Gone gitu loh, yang kayak kapsong yang gitu loh. Kapsong. Tiba-tiba pas udah berhenti ada yang gebak dari bawah, kan itu kan kayak tahu mau Upin Ipin kan? Iya tahu. Duduk gitu dari bawah. Demi Allah itu kayak pada kayak kaget semua kan. Apa nih? Terus tiba-tiba teman-teman saya yang bisa ngerasain tuh kayak
nangis, tiba-tiba ngeliat ke bawah kan kayak ada celah-celah gitu ya, Iya. nangis. Kenapa nangis? Terus teriak, tiba-tiba teriak, nyamber deh semuanya pada nangis, teriak semua. Akhirnya berhenti deh di situ. Kesurupan massal tuh ceritanya. Kesurupan massal. Gue merinding. Ada liat teman sama. satu cowok yang bener-bener kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain, tidur aja geletak. Tiba-tiba pas nyampe situ ada yang gedor-gedor dari pintu aula, dor. Tiba-tiba teman-teman saya satu orang dia tuh kayak mundur ketakutan gitu loh, langsung pingsan. Terus pas ditanya sama temannya, sama guru saya sampingnya tuh gini, ini kenapa sih Rama jatuh gitu kan? Ini Bu, dia habis disenterin pohon-pohon Ke di atas, atas, iya kan? iya. Terus katanya dikejar-kejar sama genderuwo gitu kan. Oh ya udah tuh, pas dia udah bangun, dia cepet kok, 5 menit kemudian langsung bangun. Bangun sendiri. Terus kayak ketakutan gitu, bibirnya kayak bener-bener kayak Udah apa sih? Kenapa Ram? Itu Bu, saya didatengin sama genderuwo, dia pendungu sini, saya salah nyanterin ke atas Iya. gitu kan. Oh gitu, terus langsung pada baca ayat kursi. Nah pas di aula tuh kan ada papan tulis tuh, ada papan tulis yang ditutupin ini. Kain. Temen gue tuh iseng buka, lu tau nggak apa? Apa? Itu adalah ini kayak alur kita ngerti gak? Jadi pertama tuh kita bangun tenda, makan bakso sama kesurupan. Itu tuh dalam bentuk apa sih, gambar orang anak kecil gimana sih gitu. Terus garis baksonya itu kotak bakso gitu doang, jalan lagi. Terus orang rame-rame, yang satu gambarnya tuh kayak jatuh gitu loh. Terus ada orang kayak gambar gede gitu kan, itu kan gambar gede yang menggambarkan si Si sosok genderuwo itu. itu ya kan. Terus kayak ini apa gitu kan, kok tiba-tiba bisa kayak gitu. Ih gue merinding banget, itu demi Allah ya, itu ceritanya Juga. fakta banget. Ini kalau misalnya kelihatan nih udah berdiri semua nih. Bener badan guys, gue. ini not tipu-tipu tapi beneran kayak gitu ceritanya. Terus pas pulang tuh kan dua yang tadi 10 menit doang kan. Tadinya tuh kan awalnya kita pengen nyewa ojek yang bisa bawa barang-barang. Terus ternyata kata teman saya, nggak usah, udah jalan aja, cuma 10 menit doang. Hah? Bukannya 2 jam kan? Bukannya 2 jam ya? Kan kita ke atas 2 jam ya, pasti turun juga 2 jam dong. Dan itu juga dalam keadaan hujan. Nggak, cuma 10 menit doang. Pas saya jalan beneran cuma 10 menit doang. 10 menit. Nah itu pertanyaannya, pas lo makan tuh baca bismillah dulu Enggak. nggak? Gue nggak baca bismillah, gue langsung makan. Itu habis bangun tenda. Lapar neng habis perjalanan naik bener. 2 jam terus bangun tenda gitu Bener. kan. Iya makanya langsung kayak udah makan gitu. Tapi emang iya sih kalau misalnya lagi camping itu emang dihindari banget nih buat mainin senter ke pohon. Bener banget. Iya. Ya untungnya aja pas lagi LKMTD tahun lu tuh pas kemarin tuh nggak pada iseng gitu kan. Iya bener. Udah diantisipasi dulu. Udah diantisipasi duluan. Bener. Gitu kan. Kalau Kak Askia sendiri gimana? Kalau gue juga sebenarnya emang banyak ya, karena emang sebenarnya gue dari umur 3 tahun dari gue BKB itu playgroup tuh gue emang udah sering digangguin. Nah terus biasanya gue tuh selalu bisa nahan nih, selalu bisa nahan kayak gangguan itu gue selalu ketahan. Puncaknya itu pas kemarin pas gue lagi baksos ke itu kan ke daerah gunung gitu ya, gue lupa namanya gunung apa. Tapi kalau saya tuh horor banget gitu. Iya. Kalau ngomongin maaf ya, dikatanya nih ntar. Kalau ngomongin daerah itu tuh serem banget kan. Bener. Pas di itu gue posisi malamnya emang abis begadang, mungkin karena badan gue capek. Nah terus di tempat pertama gue masih aman, masih kayak oh ya udah gitu, masih biasa lah gitu ya, gue udah biasa gitu kan. Nah di tempat kedua ini udah mulai nggak aman nih. Kenapa tuh? Di tempat kedua pas kan itu posisinya udah maghrib. Nah jadi di tempat kedua itu kayak apa ya tempatnya, kayak pendopo gitu. Oh iya. Terus ke sono tuh sawah, kamar mandi ini gelap. Gue baru datang, gue kebelet kencing, terus gue kayak mungkin kayak gue lagi kesel juga saat itu, kayak gue ngebentak teman gue, awas gue dulu gitu. Dan itu emang kayak nada tinggi. Nah udah dari situ gue kencing kayak, terus habis itu udah tuh biasa udah pas maghrib kebetulan di situ tuh gue sama teman-teman yang emang bisa dibilang sensitif semua ya. Oh iya. Jadi gue sama temen gue nih berdua cewek gitu, dia sensitif banget kan, terus kayak udah kesel lah, ayo pulang gitu. Dan di situ gue juga udah ngerasain, ayolah pulang, gue juga udah nggak enak gitu. Terus akhirnya udah pulang,
Terus yang gue seingat gue masuk mobil, abis itu gue mual. Penolakan dari badan gue. Iya. Gue mual, terus abis itu katanya gue kesurupan. Hah? Terus nggak nyadar kalau kesurupan? Gue nggak tahu. Gue pas besoknya gue ini ketemu teman gue baru diceritain. Gue kesurupan itu total berapa ya? Jadi ada katanya ada cowok ikut gue itu udah dari gunung. Dia suka sama gue. Dia suka sama gue. Terus kayak dia gimana sih, kayak apa ya, gue nggak mau dipegang sama temen gue cowok. Pas gue udah mulai beda itu gue nggak mau dipegang katanya. Karena lu udah dituin. Iya, karena gue disukain sama itu cowok. Terus katanya tuh ada sosok apa lagi ya, katanya cewek juga sempet katanya. Gue kan sebelumnya rambut gue panjang kan. Nah gue tuh emang nggak biasa panjang sih sebenarnya, rambut gue tuh selalu pendek. Karena kalau misal rambut gue panjang dari dulu emang kayak gue ngerasa kayak risih gitu, kayak nggak betah. Nah ternyata kemarin tuh gue sempet mainin rambut yang itu bukan gue banget. Genit ya lu. Iya, kayak ya anjir, gue kaget dong, maksudnya kayak gue nggak pernah ngelakuin hal itu. Terus gue tiba-tiba ngelakuin hal itu katanya. Terus udah satu lagi tuh kayak apa ya, kayak sosok nenek-nenek apa gimana sih, gue lupa tuh. Terus ditambah sama bukan penunggu, apa sih namanya, penjaga gua. Udah di situ kodam gua udah itu. Di situ gua udah bener-bener tepar banget. Gue mau nanya deh. Apa? Kan lu kesurupan nih. Lu kesurupan pertama kali nih, apa sebelumnya udah pernah? Gue kalau kali itu pertama kali, cuma kan jadi kesononya tuh jadi kayak gue ngerasa kayak kok gue gampang banget kesurupan. Padahal sebelumnya gue tuh selalu bisa nahan. Tapi lu ngerasain gak sih kalau lu kesurupan gitu? Gue nggak ingat apa-apa. Kayak nih di kampus aja gue berapa kali kesurupan ya? 2 kali. Dan lu gak nyadar itu? Gak nyadar. Yang waktu itu tuh gue habis dari salah satu gedung di kota Tangerang gitu. Nah gedung ini gedung perkantoran tapi sepi gitu, kosong gitu kan. Nah terus habis itu pas gue pulang dari situ, gue main ke secret lain. Iya. Gue lagi main, gue seinget gue itu gue tidur. Gue ngegeletak, gue tidur udah. Padahal lu kesurupan. Padahal kata temen gue gak tidur. Jadi di secret itu kan ada akuarium isinya ikan. Gue ngobok-ngobok itu ikan. Terus kalau dipikir-pikir, ngapain gue ngobok-ngobok ikan? Amis nggak sih? Iya, serius itu? Serius gue. Berarti itu di bawah alam sadar ya? Iya, gue nggak inget apa-apa. Terus habis itu udah tuh. Terus habis itu temen gue kayak nggak bersihin gue. Pulang-pulang tangan gue sini biru. Padahal cuma diginiin doang. Berarti after effect-nya lu biru gitu ya? Biru badan gue. Tapi lu pernah ini gak sih, abis kesurupan tiba-tiba lu tuh bisa ngeliat jelas gitu? Kalau misalnya dibilang ngeliat jelas, mungkin beberapa kali kayak sering gitu ya, sering ngeliat jelas gitu. Cuma nggak yang sesering itu gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue lagi capek tuh kayak bener-bener kelihatan jelas banget. Dan kadang kalau misalnya emang gue lagi ibadah gue lagi bagus gitu, diliatinnya emang yang bagus-bagus gitu kan. Cuma kalau misalnya ibadah gue lagi kayak turun banget gitu, kayak itu tuh emang bener-bener seserem itu. Alah. Di sini pun nih, di ruangan ini sendiri gue pernah ngalamin apa? Jadi gue waktu itu kan sebelum CIC gue lagi ngobrol sama partner gue, wakil gue gitu kan. Gue lagi bahas, gue lagi diskusi gitu. Gue lagi diskusi, udah kan kita duduk kayak gini nih, ada depan kan. Udah diskusi terus diam tuh, hening tiba-tiba di belakang situ ada benda jatuh. Gak lama benda jatuh itu ada suara ketawa. Gue langsung lihat-lihatan kan. Kalau gue kan emang udah biasa dengan hal itu, kayak ya udah gitu. Terus kayak ya udahlah yuk pulang tuh. Gitu. Itu maghrib apa gimana? Itu udah malam posisinya. Abis maghrib deh. Di sini gue cuma berdua. Gue lagi ngobrolin acara ini enaknya gimana gitu kan. Terus tiba-tiba ada jatuh, suara ketawa. Panik gak lo? Panik sih. Udah gitu di sekitar sini tuh kebetulan lagi sepi juga. Itu berdua doang. Kayak nih lu iya bener duduknya kayak gini, lu di situ gue di sini gitu. Parah banget itu tuh. Terus kalau misalnya antisipasi buat diri lu apa? Kan kalau misalnya gue kan berdoa sama kayak nggak boleh bengong gitu. Kalau gue gimana ya? Kalau gue sebenarnya kalau misalnya emang penolakan dari diri gue nih masih kurang bisa nolak buat kayak apa ya, kayak nguasain badan gue sendiri. Karena emang kayak tiba-tiba aja gitu, gue susah banget buat nolak gitu. Cuma emang kadang kayak gue ngerasa gimana ya, kadang gue masih bisa ketahan nih
Cuma kadang kayak udah lost banget. Oh iya. Itu tergantung kondisi badan gue juga. Kalau gue lagi capek tuh kayak gitu. Oh. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasain kesurupan gitu? Kalau gue kesurupan nggak pernah. Cuman kalau misalnya kayak kakak tadi kayak ngerasain gitu gue bisa kayak ngelihat sekelibat udah. Terus kayak kalau misalnya dicoel itu bisa itu pernah. Kerasa kan, gitu iya, ya? Kalau misalnya kaki kan tadi kan katanya udah nggak bisa nguasain Nggak tubuh. bisa. Kalau saya itu udah bisa. Saya itu udah di apa ya ibaratnya tuh kayak udah di Dibentengin. otak iya udah dibentengin sama nenek saya. Jadi sebelum meninggal nenek saya itu manggil kayak sini Neng saya gituin dulu tubuh kamu gitu kan mau diapain gitu. Saya kan nggak tahu apa-apa di situ. Dibersihin aja gitu kan. Nah after effect itu saya selalu sendawa. Iya. Itu saya umur berapa ya waktu dibersihin tuh kayaknya SMP deh. Itu saya selalu sendawa. Kayak dipegang gini aja sama orang lain saya sendawa. Iya kayak Langsung sendawa. Kayak orang-orang lu masuk angin ya Fir? Enggak, gue tuh gak masuk angin. Gue tuh kayak gak tahu kenapa. bener gue juga gitu. Kalau misalnya gue kalau udah megang orang terus gue sendawa itu berarti kayak gue udah kayak Iya kan? kayak udah need help banget gitu, kayak gue butuh pertolongan nih gitu. Iya kalau kakak kan butuh pertolongan. Kalau saya tuh kayak kayak apa ya? Kayak ada reaksi dalam tubuh saya Iya, gitu dan kan. itu juga sebagai bentuk penolakan juga sih dari badan gue. Kalau misalnya gue udah megang orang terus gue sendawa gitu. Iya, Kayak gue pengen ngeluarin ke lo ya. banyak orang bilang enggak lu masuk angin mah kali. Enggak guys. Enggak, itu beda. Beda. Rasa sendawa gue beda. Beda. Sendawanya beda banget. Bukan sendawa kenyang, bukan sendawa angin, bukan bener. beda banget itu sendawa Iya, itu. Kalau misalnya emang yang bisa ngerasain pasti beda banget. Beda banget. Jadi kayak lu mah bohongan kali ngeliatinnya. iya. Saya kesel sama kayak gitu. Lu kayak kalau misalnya bisa tukeran, sini deh lu yang lihat, gue yang enggak gitu. Bener kayak Sumpah capek. Lu bohong kali biar bisa jadi pusat perhatian aja. Enggak gitu. Emang bawaan dari itu kan tubuhnya. Cuma nih Iya. Kak, kan lu kan udah bisa ngerasain, bisa ngeliat gitu. Hantu yang menurut lu paling serem tuh apa sih? Kalau menurut gue sih kalau misalnya sama cewek-cewek itu gitu ya, cewek-cewek itu gitu. Biasa, maksudnya kayak ya udah gitu. Cuma kalau misalnya emang gue paling takut sama pocong. Bau banget, maksudnya kayak Iya. apalagi kalau misalnya waktu itu gue pernah diajak sama temen gue kan. Terus itu lewat apa sih kayak kebun-kebun pisang gitu. Nah, itu kayak jalannya tuh kayak emang kayak setapak gitu, terus gue kayak bau banget itu, gue merinding. Bau banget, terus tiba-tiba gue kayak pengen muntah. Itu pocong yang bau tuh pocong yang banyak dosa gak sih dulu? Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu kalau Soalnya itu kan tuh nih guys, gimana. pocong tuh banyak ya, banyak bentuknya. Banyak. Ada yang bau banget, ada yang wangi, ada yang warna merah, ada yang merah banget. Yang kaki ya rasain tuh mungkin tuh yang banyak dosanya Iya, dulu. terus kayak sumpah Kayak bau banget. Iya, Sampai baunya kayak gimana tuh? Kayak bau bangke, terus kayak bau bangke sama sampah gitu. Oh. Itu sumpah bau banget. Terus gue pengen nanya, ini emang ada pembuangan akhir ya? Maksudnya kayak ada tempat sampah ya? Nggak ada, itu tuh emang pure kebun pisang gitu. Oh alah. Itu gue kayak sampai pengen muntah, gue pengen nangis. itu kan pocong nih. Pocong. Pernah kuntilanak gak? Kalau kuntilanak, kalau kata gue ya Baunya itu gimana? kalau kuntilanak sih nggak, ini sih gue nggak pernah nyium baunya ya. Cuma kayak dia say hi doang ke gue. Karena waktu itu rambut gue panjang, makanya kenapa sekarang rambut gue tuh selalu pendek juga. Itu alasannya. Berarti kakinya tuh bisa berinteraksi ya? Maksudnya lebih kayak paham, terus interaksi, ngerti gak sih? Gue kalau justru kalau misalnya gue nggak bisa yang ngobrol gitu loh. Jadi kalau misalnya gue ngizinin dia masuk, udah habis itu dia yang nguasain badan gue. Jadi gue udah kayak nggak bisa ngambil alihnya lagi. Iya, Jadi gue harus benar. dibantuin teman-teman gue gitu. Iya. Gitu guys. Terus kalau tadi kan gue denger juga kodam lu nih. Gimana tuh kalau kodam lu nih? Kodam gue kenapa emang? Iya, maksudnya kan kalau gue sendiri sebenarnya kodam gue tuh sebenarnya bertolak belakang sama gue. Iya. Jadi kalau gue bertolak belakang sama gue, sama sifat gue gitu. Iya. Jadi emang masih banyak apa kayak sifat sikap gue yang masih harus diubah gitu. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sih kodam gue fine aja ya, udah terima sama makhluk apapun gitu. Kayak kemarin apa sih LDKM ya? Kayak gitu. LMTD. Iya, LKMTD tuh pas nyampe sana ya udah gue tuh biasanya kan takut gitu kan. Kalau misalnya gue di sana tuh kemarin biasa aja, kayak udah nggak usah khawatir, udah ditahan sama kodam lu nih gitu kan. Tapi waktu pembekalan siapa ya waktu itu ya, kakak siapa ya, saya kan duduknya di dekat itu ya, deket tiang tuh. Itu tuh ada yang sehat, itu pagi-pagi kakek-kakek. Emang pas hari kedua ya, abis Iya, kita kayaknya hari kedua Nah deh. itu pas malamnya pas gue lagi bikin pop mie itu emang ada yang ketawa. Gue kan tahu kan letak dispenser di mana, tahu kan itu. Gue lagi bikin pop mie tengah malam kan, ya jam 3-an, kalau nggak jam 3 jam 4-an deh gue bikin pop mie. Itu emang ada yang ketawa. Jadi kalau misalnya emang dia sehat sama lu kayak ya udah gitu.
Itu ketawanya cowok apa cewek? Cewek ketawa. Oh kalau gue ini kakek-kakek. Kakek-kakek itu kalau seinget gue itu yang ada di dapur. Jadi di dapur itu kan ada meja kompor. Dapur terus sampingannya ada ruangan lagi itu kayak ada meja kompor. Nah di situ emang ada yang tiduran tuh kakek-kakek. Oh kalau gue ini di belakang pohon. Belakang pohon yang waktu kita senam belakangnya kan ada kayak pohon tuh. Iya itu pohon situ. Terus Ya, kayak itu kan sampingnya dapur kan? Iya itu yang di situ. Oh iya benar-benar. Di situ dia ada di meja kompor itu lagi tiduran. Iya. Itu guys. Iya jadi kodam saya tuh masih bisa menerima. Kayak Kalah kalau dia sama kodam gue. Iya, Kalau dilawan kayaknya menang nih gue. nggak salah dari gue sendiri salahnya. Iya benar-benar. Oke, tadi kan kita udah ini nih, udah ngejelasin hal-hal mistis gitu kan ya. Berarti lu nih termasuk yang percaya gitu ya? Gue percaya banget sih. Ada yang jahat, ada yang baik. Iya, gue Pasti. juga. Ya bener kata lu, kalau ibadah kita lancar tuh baik. Baik, cuma kalau misalnya emang lu lagi ngedon lu kagak sholat tuh itu pasti yang buruk-buruk yang Iya, diliatin bener banget, gitu bener. guys. Bener. Nah, kalau gini tuh ada bener-bener ada orang yang bisa ngelihat juga bener-bener macam-macam gitu tipenya. Ada yang bisa ngelihat doang, ada yang bisa Ada yang ngerasain, ngerasain. ada yang nyium baunya tadi nyium kan. baunya, ada yang sampai bisa interaksi mungkin kayak Teh Risa gitu kan. Iya, jadi itu setiap orang tuh beda-beda. Aduh, beda-beda apa sih? Apa tuh namanya? Tipenya dan juga reaksi tubuhnya. Iya, reaksinya. Indigonya ada level-levelnya. Ada level-levelnya, kita level medium aja. Iya, kita yang biasa-biasa aja nggak mau dibuka. Tuh, jadi kalau misalnya ada yang ngomong, lu mah bohongan, nggak bisa ngelihat, bisa. Enggak, itu Bisa, cuman kita nggak bakalan ngebuka karena kalau misalnya kita ngebuka banget dia datang. Ini kayak sekarang aja sebenarnya udah nggak enak sih. Udah pegel kita ya. Udah ya. Bener. Udah kayaknya segini dulu sih karena gue juga kayaknya udah. Iya, takutnya tiba-tiba ada yang serupa karena benar kita yang takut juga ya guys. Karena pawang saya belum ada di sini, pawang saya lagi nggak ada di sini jadi kayak. Iya. Tapi bentar deh kak, kalau kita kan ngomongin setan nih, ada yang dengerin podcast kita, Iya. itu ntar hantunya ada di dia. Iya benar. Samping dia kan. Benar. Jadi kalau buat kalian yang nonton, Bener. nggak usah takut, baca ini aja ayat kursi ya. Tapi gue mau ngasih tahu sih, ada juga setan-setan yang nggak mempan sama ayat kursi, jadi dia ikutan baca. Oh iya, apa itu? Ada. Itu Apa? kalau misalnya kayak Gue baru jin-jin. tahu nih. Iya serius. Jin yang bebel. Iya bukan jin yang bebel sih. Gua nggak paham ya itu jenis apa. Cuma kayak apa ya? Kayak waktu itu aja sih yang film Makmum itu. Oh. Itu kan dia ikutan bacaan ikut sholat sholatnya. ya? Nah kalau gua lebih ke gua baca ayat kursi dia ikutan. Itu jin korin bukan sih? Nggak tahu gue. Jin yang ngikutin. Emang jin tuh ngesain banget. Kayak dia tuh pengen manusia tuh jatuh banget. Susah cuy. Emang kalian tuh harus ibadahnya harus diperkuat ya karena jin itu bener adanya. Bener banget. Bener. Udah sih mungkin segini dulu ya podcast dari kita. Nanti Bener. kita bakal cerita-cerita lagi nih tentang pengalaman-pengalaman Bener yang banget guys. kita punya, terus pengalaman orang lain mungkin ya bakal kita Iya, bawain mungkin. juga. Udah sih gitu ya. See you. Bye bye. Oh, jangan lupa kalau misalnya kalian punya cerita yang horor, Komen aja. atau enggak kalian DM ke Instagram YG Radio. Oke guys. Bye bye. Bye.